double declining tapi menjadi triple ya, karena kan pengalinya 3 seperti itu. Kita coba aja langsung, jadi DDB itu DDB, cost-nya itu nanti ini, kemudian sisanya ini, life-nya itu ini, kemudian periodenya itu ini. Periodenya 2 ini. Lah faktornya kalau nggak diisi itu ya nilainya seperti ini. Dan ini tadi kan kosong ya, saya nggak isi faktornya, nggak ada. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau nggak diisi itu artinya sama dengan kalau saya ngisi ini tuh 2. Kita coba ya, kalau saya masukkan angka 2. Cost-nya ini, salvage-nya ini, life-nya ini, ininya ini. Saya ambil faktornya 2 gitu. Faktornya 2. Salah. 2 gitu saya tulis. Dia akan menghasilkan nilai yang sama, 36 juta. Tapi kalau misalkan ini saya ganti DDB gitu ya. Cost-nya ini, sisanya ini, life-nya ini. Salah. Life-nya ini. Oke. Life-nya ini saya ganti 3, dia pasti berbeda karena kok sama? Nah, kalau saya ganti 1, dia nggak, ininya pengalinya cuma 1 gitu, nggak double gitu. Nah, tapi kalau 3 harusnya ganti 3 ya, tapi ini kok tetap ya, karena nggak nututi kalau 3. Kalau saya ganti 4. Nah, itu tapi kita abaikan aja untuk pengisian faktor itu. Kamu kosongi aja, karena kalau dikosongi dianggapnya itu 2 gitu. Oke, untuk tabel penyusutannya sendiri, nanti silahkan dikerjakan gitu ya, sama caranya dengan, untuk yang DB sama DDB. Gitu. Bisa sampai di sini paham yang nanti untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke. Terus berikutnya adalah ini, metode terakhir yaitu SYD atau, kalau metode yang keempat, metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun atau dalam bahasa Inggrisnya itu kan sum of year digit ya. Jadi ini SYD ini, yang dibutuhkan cost, harga perolehan, salvage, nilai sisa, life itu berarti umur ekonomis, per itu periodenya keberapa. Karena kan sama dengan angka tahun dan sama dengan saldo menurun bahwa biaya penyusutan setiap tahunnya itu berbeda. Makanya kita harus menunjuk tahun periode berapa yang dimau atau tahun berapa yang dimau kayak gitu. Jadi sama ininya, harga perolehan 150, sisanya 6 juta, life-nya 5, periodenya misalkan 2 gitu. Kita nyari yang tahun kedua. Berarti di sini pakai SYD. Cost-nya ini, sisanya itu ini, waktunya ini, umurnya. Kemudian yang saya ingin dicari adalah periode kedua. Nah ini, 38.400.000. Itu SYD. Jadi ada 4 fungsi yang bisa kalian pakai di perhitungan penyusutan untuk membantu kalian menghitung biaya penyusutan dari suatu aset. Jadi kamu bisa langsung pakai, nggak manual gitu. Itu nanti silakan dibuat tabel penyusutannya, dicoba. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Itu nanti dikumpulkan ya, Bu, tugasnya. Saya lihat nanti di pertemuan berikutnya saja.
Baik Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan terkait 4 fungsi tadi? Belum. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ini ya. Sebenarnya nanti tujuan kita itu pengennya kalian bisa bikin kayak gini. Sederhananya saja, seperti aplikasi sederhana gitu. Oke. Nanti ini kalau misalkan belum jelas silakan tanya ya, sambil dibuka juga Excel-nya. Ini sudah kelihatan apa yang saya share? Sudah Nah, Bu. saya itu pengen kalian membuat bisa membuat program seperti ini. Jadi nanti misalkan ini saya pilih di sini mobil pick up, jadi dia nanti akan muncul kendaraan kayak gitu-gitu ya. Kalau di sini printer ya nanti dia peralatan kantor, tanggal perolehannya itu sekian, harganya sekian gitu, masa manfaatnya sekian. Terus di bawah sini juga ini, misalkan kita mau cari printer tabel penyusutan dari printer itu dengan menggunakan garis lurus, berarti nanti akan tampil seperti ini. Kalau pakai saldo menurun kayak gini gitu. Kalau pakai jumlah angka tahun segini gitu. Gimana? Kira-kira punya gambaran nggak untuk mengerjakan ini? Enggak Bu. Oke, yang pertama sebenarnya yang kalian butuhkan kalian harus bisa membuat ini dulu. Ini namanya apa kayak gini nih? Tahu namanya ini apa? Ini tuh drop down list ya. Jadi kamu harus bisa bikin ini. Oke, sebelum kita ke drop down list, kalian pernah nggak belajar tentang data validasi atau data validation gitu, validasi data gitu ya? Enggak pernah Bu. Belum pernah ya di Belum. aplikasi Komisi 1 belum ya? Belum dikasih tahu Belum. ya? Belum Bu. Oke, kita jadi di sini nanti kalian untuk membuat ini butuh yang namanya data validation gitu. Apa sih data validasi itu? Data validasi itu adalah gini. Jadi kita itu kamu pernah nggak mengisi formulir? Ini kan kayak formulir kan ya. Misalkan kamu pernah nggak ngisi formulir kayak kemarin mau daftar ke sini ngisi formulir kan pasti. Pas mau masuk Polinema itu penerimaan itu kan ngisi formulir banyak kan? Iya Bu. Walaupun Iya. formulirnya online. Terus di formulir online itu ada nggak yang menyebutkan misalkan jumlah saudara kandung kayak gitu tuh ada nggak? Ada Bu. Ada. Nah, kalau misalkan saya ngisi jumlah saudara kandung itu misalkan tidak dengan angka, misalkan saya ngisinya itu C, kayak gitu. Kira-kira sistem mau nggak nerima itu? Enggak. Nggak pernah nyoba Bu, soalnya saya baik, maksudnya artinya nggak ngawur pas ngisi gitu ya. Tapi kan ada kemungkinan orang iseng yang ngisinya itu ngawur formulir itu, ya nggak? Jadi, nah karena itu gitu ya, karena ada kemungkinan orang-orang itu tidak menuliskan jawaban dengan benar, maka biasanya kalau kita bikin program itu, kayak bikin yang formulir-formulir di online itu, kita melakukan data validasi di awal gitu ya. Kan kita nggak mau toh misalkan tadi itu orang jawabnya itu ngawur kayak berapa saudara kandungnya itu gitu misalkan ditulis C kan nggak mau sebenarnya kita maunya itu memang angka yang dimasukkan misalkan juga berapa penghasilan orang tua terus masukannya itu huruf kan nggak mau sistem nggak akan mau menerima gitu karena itu akan dijadikan bahan pertimbangan misalkan kan kita butuh banget data itu gitu. Nah kita sebagai seorang yang membuat sistem tersebut, membuat program tersebut itu harusnya bisa melakukan data validasi dulu terlebih dahulu gitu. Contoh misalkan kayak gini. Misalkan di sini nanti ya. Nanti untuk membuat aplikasi ini, kamu buat aplikasinya di sheet pertama kalian, kemudian ada datanya di sini di data aset ini dibuat di sheet kedua. Contohnya gini. Misalkan nih ya,
Contoh validasinya gini, masa manfaat ini saya ganti hurufnya itu C. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini, di penyusutannya. Tadi kan saya ganti yang komputer ya. Ini kan masa manfaatnya C. Kalian coba lihat dari ininya. Loh, kan ini menjadi apa? Tidak bekerja sistemnya itu. Coba kalau tadi diisinya itu yang benar, yang angka, misalkan 8, nah sistem ini atau program ini akan bekerja. Tapi kalau salah inputan, kan nggak mau. Nah, gimana caranya kita itu user yang masuk ke program kita itu apa namanya, tidak memberikan inputan-inputan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat data validation di awal. Nah, gimana caranya membuat data validasi gitu ya? Kita misalkan di sini, kita nggak mau isinya ini, mereka ngisi ini, usernya itu harus ngisinya itu angka dan positif gitu. Gimana cara kita memvalidasi itu? Pertama kita klik ya di selnya ini, terus silakan masuk ke data. Di sini ada namanya data validation. Di data validation box-nya ini ada setting, ada input mask, ada tab error alert gitu ya. Untuk di setting ini kita akan memilih. Karena kita ini harusnya yang boleh diinputkan itu cuma apa ini? Yang dibolehkan apa? Sembarang data, whole number, desimal, berbentuk list, atau tanggal, atau waktu, jam, atau panjang teksnya, atau kamu bisa milih custom sesuai keinginan kalian. Nah, misalkan di sini whole number berarti karena tadi pengennya adalah bilangan bulat, nggak boleh tuh masa manfaat itu di min setengah gitu kan nggak boleh gitu ya. Dia harus bilangan bulat gitu. Nggak boleh huruf itu juga nggak boleh. Between berarti boleh nggak misalkan minus itu boleh nggak? Nggak boleh. Masa manfaat itu misalkan minimum itu 1, anggaplah maksimumnya itu nanti di 20 tahun gitu ya. Nanti kita akan batasi itu. Itu untuk settingnya. Jadi nanti ada pilihannya banyak, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita pengen apa gitu ya. Kemudian kalau input message ini berarti yang kamu bisa tulis gini. Masuk. Jadi apa pesan yang disampaikan untuk mengisi itu. Misalkan masukkan hanya bilangan bulat positif. Gitu ya. Oh, di videonya tidak muncul yang panjenengan ketik. Nggak muncul ya? Yang setting tadi nggak muncul? Iya. Nggak muncul semua, Bu. Yang dari data validation tadi loh, Bu. Muncul ini kayak kode aktiva, nama aktivanya gitu muncul. Tapi yang kayak panjenengan ketik kayak data, terus data validationnya yang dipilih apa itu tadi nggak ada. Gimana dong ini? Ini Mak, keluar nggak? Keluar, Bu. Data validation box-nya keluar ya? Ya. Nah ini, jadi whole number gitu kamu tadi pilih ya. Karena kita maunya pengennya terisi bilangan bulat positif saja. Input message-nya kita isikan di sini. Masukkan hanya bilangan bulat positif gitu. Terus di sini error kalau si usernya itu salah memasukkan inputan apa pesannya? Misalkan cek kembali. Misalkan hanya boleh bilangan bulat positif. Gitu. Nah ini di sini nanti muncul ini. Pas kamu highlight cell ini, kamu lihat, oh masukkan hanya bilangan bulat positif. Gimana kalau saya masukkan di sini itu, misalkan C tadi,
ya dia akan muncul cek kembali, hanya boleh bilangan bulat positif gitu. Misalkan kamu masukkan -2 gitu, ya dia nggak mau gitu. Tapi kalau misalkan kamu masukkan 5, ya dia akan nerima. Itu termasuk validasi data ya. Jadi kita sudah membatasi gitu ya. Jadi tujuan dari data validation adalah membatasi inputan user agar sesuai dengan kebutuhan dari kita gitu sebagai pembuat sistem atau pembuat program tersebut kayak gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu mau tanya, waktu buat gituan itu habis ditekan data itu di mana Bu yang data validation? Di sini data, kemudian di sini sebelahnya text to column ini ada data validation ini. Ya. Oh iya Bu, terima kasih. Oke. Kita coba gini. Contoh lain dari data validasi, misalkan kalian saya minta untuk membuat gini, buat input cell itu namanya. Buat input cell untuk apa namanya? Untuk password gitu. Biasanya aturannya apa kalau untuk password? Misalkan saya pengen di sini ada password. Input cell-nya itu kan berarti di kolom ini, kolom C6. Password-nya itu aturannya untuk password yang hanya boleh 8 digit gitu ya. Buat input cell untuk password yang hanya boleh 8 digit gitu ya. Aturannya itu. Kalau gitu berarti kita masuk lagi. Oh, di sel ini pengennya nanti kamu masukkan passwordmu itu di sini. Berarti namanya input cell. Ke data, terus data validation lagi. Nah, sekarang kita butuhkan berarti untuk ini kita milih yang mana? Whole number, decimal, list, date, time, text, length, atau custom? Apa yang dipilih? Custom. Kalau apa? Custom. Ya, kalau custom itu sembarang. Tapi kalau maksudnya nanti kita bisa milih sendiri. Tapi kalau di sini ada nggak yang bisa langsung dipakai? Hanya boleh 8 digit itu berarti berkaitan dengan banyaknya teks yang masuk gitu kan? Berarti kita bisa pilih teks length, ya. Karena di sini hanya boleh 8 digit, berarti datanya itu nggak between, tapi sama dengan. Berarti harus sama dengan 8, gitu. Ini boleh diisi, boleh enggak. Misalkan kesalahannya cek kembali apakah sudah 8 digit. Jika belum, buat ulang. Tuh. Saya coba di sini. Di sini kan tadi yang untuk memasukkan password. Misalkan saya ngisinya itu cuma 1, 2, 3 gini. Dia nggak mau. Karena saya maunya 8 digit gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah benar, ya dia mau nerima. Gitu. Kalau misalkan kelebihan 1 aja juga dia nggak akan mau. Itu namanya data validasi. Jadi kan itu yang sering kalian pakai kan kalau misalkan kamu bikin password apa gitu kan selalu dibatasi, oh harus 8 digit gitu. Boleh angka saja, boleh enggak kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nanti ini dicoba sendiri ya. Misalkan kalian bikin tadi input cell untuk 8 digit password, terus bikin yang ada yang misalkan tadi buat apa namanya? Input cell untuk yang banyaknya saudara gitu. Berarti kan tadi kalau banyaknya saudara itu harus apa namanya? Harus bilangan bulat. Karena kan saudaranya nggak mungkin 2,5 kayak gitu kan. Boleh 0 minimum sampai misalkan saudaranya itu 20 gitu.
Itu boleh. Jadi misalkan kamu ngisinya ngawur C kayak gitu tadi ya nggak boleh. Kalau misalkan diisi 1, dia diizinkan. Oke. Yang berikutnya adalah ini tadi. Kalian kan kalau di sini tadi kan bikin, oh ini adalah drop down list. Gimana bikinnya? Lah, bikin drop down list di Excel ini, dia masuknya di data validasi. Kenapa sih kok list itu kok masuk data validasi? Iya, karena kan sebenarnya intinya data validasi adalah membatasi inputan dari user. Kalau misalkan kayak gini tok kan berarti bisa diisi ngawur kan. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Di data validasi itu kita membatasi. Kalau misalkan kita sudah menyediakan opsi, berarti kan nggak ada pilihan lain. Dia harus memilih dari 4 yang kita sediakan ini. Makanya dia drop down list itu masuk ke dalam data validasi juga gitu. Gimana cara bikinnya gitu ya. Data validasi itu cara bikinnya sama. Misalkan saya pengen kalian membuat input cell untuk gender gitu ya. Kalau gender kan berarti pilihannya cuma berapa? 2. 2. Apa pilihannya? Laki-laki, Laki-laki, perempuan. perempuan. Nah, berarti kamu bisa masukkan sini data validation, pilih yang list. Kemudian di sini sortnya tulis laki-laki. Kamu kasih titik koma. Ini titik komanya kamu ngikuti ya. Kalau di komputermu koma, pakai koma. Kalau di komputer saya pakai titik koma, saya pakai titik koma. Perempuan. Oke. Nah, ini di sini akan muncul pilihannya. Laki-laki atau perempuan. Sampai salah nulis. Ini bisa di... Oke. Itu. Atau misalkan tadi, kalau gini nih. Ini tadi kan mobil pick up gitu ya. Komputer, printer, mobil box. Berarti ini datanya dapat dari mana? Sebenarnya dapat dari sini. Nama Aktiva ini, dari tabel. Nah, gimana caranya biar ini tuh kita bisa ngambil dari tabel itu. Nah, kita itu bisa. Jadi contohnya kita bikin tabelnya dulu. Tabel posisi jabatan gitu ya. Jabatan, contohnya misalkan direktur, manajer, terus salah staff gitu aja, staff HRD, staff keuangan, staff apa ya, marketing. Misalkan kayak gitu, kita bikin tabelnya dulu. Nah, di sini misalkan saya punya input cell-nya jabatan yang mau ditulis. Nah, itu kita bisa juga pakai ini, data validation, kemudian kita pilih list, source-nya itu kita ambil dari ini dengan cara ngeblok ini. Nah, terus diklik OK. Makanya di sini nanti akan muncul pilihan direktur, manajer, staf HRD sesuai dengan yang kita ambil source-nya itu. Itu untuk data validation di sini. Jadi nanti kamu bisa pakai ini drop down list itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada, cukup. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat ini, belajar membuat ini, gitu ya. Kira-kira nanti itu gimana fungsi-fungsinya, gitu. Kalau misalkan maunya kamu klik di sini itu langsung muncul ini, kira-kira nanti di sini tuh fungsinya kayak apa di kolom kelompok akun ini yang dimunculkan. Oh, mau pakai VLOOKUP kayak gitu. Nanti kita pelajari bersama-sama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti tugasnya yang cuma buat tabel yang sel di Ya, buat menurun itu tabel aja sama yang nanti sel kamu delete. nyoba untuk yang data validasi silakan bikin misalkan input cell apa dengan aturan ini gitu. Nanti ditunjukkan ke saya pas waktu kita ketemu. Nyoba untuk membuat data validasi. Misalkan kamu bikin data validasi yang apa gitu, untuk apa. Drop down list juga dicoba. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Itu jadi
silakan dikerjakan untuk tugasnya dilanjut hari ini selesaikan aja sampai jam 9 gitu. Saya tidak bisa menemani sampai jam 9 karena setelah ini saya harus, mengikuti seminar. Jadi makanya ini hari ini saya putuskan untuk online gitu. Saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar full. Kemudian untuk minggu depan ya, kita sudah dengan jadwal seperti ini ya, kita nanti di hari Kamis itu masuk jam 1, 2, 3 gitu. Sudah saya bilang, sudah di-setting jadwalnya seperti itu, gitu. Oke? Kalau offline di AD 2, 2, 3 ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Pertemuan berikutnya itu bawa laptop atau tidak ya? Kalau misalkan bawa boleh juga, karena kan kamu mau nunjukkan tugasmu ini kan, yang hari ini. Atau kalau kamu punya flash disk atau apa, ya bawa flash disk saja untuk dimasukkan di komputer, nggak masalah, yang penting sudah ngerjakan gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya, kalau tidak ada saya rasa cukup untuk pertemuan pagi ini. Kalian lanjutkan, mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Kita ketemu lagi hari Selasa ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu.